Kemiskinan itu hina, nak. Orang lain bisa seenaknya menginjak-injak harga diri. Kita untuk hidup. Tangisan pilu yang tertahan merobek keheningan malam di sebuah perkampungan. Padat penduduk. Ibu Rina, yang terbaring tak berdaya di ranjang, meremas-remas. Ujung bajunya yang usang. Sementara Pak Budi, suaminya yang berusia lebih dari 60 tahun, dengan langkah gontai mendorong gerobak jagung rebusnya, menembus dinginnya malam. 10 tahun lamanya mereka menelan pahitnya lilitan utang, menyembunyikan segala hinaan agar putra satu-satunya bisa tenang bekerja di negeri orang. Namun, pengorbanan itu justru dicabik-cabik oleh lintah darat yang tak punya hati, mendorong keluarga jujur ini ke tubir jurang. Akankah air mata seorang ayah miskin yang telah kering ini sampai ke langit, ketika putranya kini telah kembali dengan status yang sama sekali berbeda? Inilah kisah pedih tentang ibu seorang direktur utama yang diremehkan, diinjak-injak hingga ke batas akhir, dan balasan setimpal yang harus diterima oleh mereka yang hidup tanpa nurani. Jangan terburu-buru menghakimi seseorang sebelum Anda melihat kebenaran di baliknya. Karena malam ini, sebuah guncangan besar akan terjadi di lorong-lorong miskin yang terlupakan ini. Angin malam di akhir musim penghujan berdesir melewati atap-atap seng yang reyot di sebuah kawasan permukiman buruh yang miskin. Sudah jam 11 malam, waktu di mana orang-orang mendambakan kehangatan selimut untuk mengusir lelah setelah seharian membanting tulang. Di ujung gang sempit yang berkelok dan berlumut, sebuah taksi mewah berhenti tanpa suara. Dari dalam mobil, seorang pria berusia sekitar 32 tahun melangkah keluar. Ia mengenakan mantel bermerek, sepatu kulitnya mengkilap, dan tangannya menarik sebuah koper mahal. Dia adalah Agus. 10 tahun lalu saat melangkah keluar dari gang ini, Agus hanyalah seorang pemuda pengangguran. Masa depannya segelap, malam yang menyelimuti kampung kumuh itu. Kala itu, demi memberikan kesempatan bagi putranya untuk mengubah nasib, Pak Budi, ayahnya, harus berlari ke sana kemari, berlutut memohon kepada rentenir untuk meminjamkan uang dalam jumlah besar agar Agus bisa berangkat bekerja di Malaysia. Agus masih ingat betul hari keberangkatannya di bandara. Ayahnya menyelipkan segenggam uang kertas lecek ke tangannya sambil berpesan dengan berlinang air mata. Di sana kerja yang benar ya nak. Keluarga kita miskin, Bapak hanya berharap kamu punya keahlian supaya nanti tidak sengsara seperti Bapak dan ibumu. 10 tahun lamanya menelan pahit getir di negeri orang, Agus telah menumpahkan begitu banyak keringat, air mata, bahkan darah. Dari seorang pekerja magang yang selalu ditindas, ia menggertakkan gigi untuk bangkit belajar tanpa henti. Usaha tak mengkhianati hasil, saat ini Agus bukan lagi pemuda papa yang dulu. Ia telah menjadi seorang miliarder muda, memiliki sebuah bengkel manufaktur berskala besar di Malaysia, dengan kekayaan yang bahkan tak berani diimpikan oleh seluruh penghuni kampung miskin ini. Kepulangannya kali ini membawa sebuah cita-cita besar, membuka pabrik di tanah air, membangun negerinya, dan yang terpenting, berbakti kepada kedua orang tuanya. Agus tidak memberitahu ayah dan ibunya, ia ingin memberikan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Tentang kepulangannya malam ini, ia hanya mengirim pesan kepada dua sahabat karibnya sejak kecil, Udin dan Joko. Meskipun hidup dalam kemiskinan, selama 10 tahun, kedua sahabatnya itu memegang teguh janji mereka untuk menjaga kedua orang tua Agus yang sudah renta. Agus menarik napas dalam-dalam, merasakan bau tanah lembab dan asap arang yang familiar menusuk hidungnya. Pemandangannya masih sama, kumuh dan usang, hanya hatinya yang bergejolak dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia membayangkan, sesaat lagi saat mendorong pintu, ibunya akan menangis haru karena bahagia, dan ayahnya akan dengan bangga memeluk putra yang kini telah sukses. Setiap bulan, Agus rutin mengirimkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Ia menghitung-hitung. Dengan uang itu, utang mereka di masa lalu pasti sudah lunas sejak lama. Penyakit ibunya juga sudah diobati dengan obat-obatan terbaik, dan ayahnya mungkin sedang duduk menonton TV di sofa yang empuk di dalam rumah yang telah direnovasi. Namun, hidup tak selamanya berjalan sesuai bayangan. Saat Agus menarik kopernya, setengah jalan menyusuri gang, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari sebuah persimpangan di depan yang remang-remang, terdengar suara berderit yang berat, memecah kesunyian malam. Jagung rebus. Jagung panaas.
Sebuah suara serak, kehabisan napas, dan bergetar di tengah angin malam. Suara itu begitu familiar hingga membuat jantung Agus berdetak kencang. Suaranya tidak lantang, tertahan di tenggorokan, menyimpan segala kepayahan hidup. Agus terpaku, kedua kakinya seolah dipaku ke aspal jalan yang retak. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan dan berkelip, sesosok tubuh kurus dan bungkuk perlahan muncul. Seorang pria tua dengan punggung yang melengkung, sedang mengerahkan sisa tenaganya mendorong sebuah gerobak yang membawa panci besar berisi air mendidih yang mengepulkan uap. Pria itu mengenakan jaket tentara lusuh yang penuh tambalan di kedua sikunya, jaket yang sama yang 10 tahun lalu, Agus lihat dipakai ayahnya saat bekerja sebagai kuli bangunan. Miliarder muda itu terperangah, matanya yang memerah terbelalak, mencoba menembus kegelapan untuk melihat lebih jelas wajah si penjual keliling itu. Cahaya lampu yang remang menimpa wajah yang letih, keriput dan legam oleh terpaan cuaca. Itu Pak Budi. Ayah yang Agus yakini sedang menikmati masa tuanya di rumah. Kenapa? Kenapa jadi begini? Ribuan pertanyaan melintas di benak Agus seperti sambaran petir. Uang yang ia kirim kemana? Mengapa seorang pria 62 tahun yang menderita radang sendi parah harus berada di tengah malam yang membekukan ini? Hanya untuk menjual jagung rebus seharga beberapa ribu rupiah? Agus menatap tangan ayahnya yang penuh urat dan pecah-pecah, yang sedang mencengkeram erat pegangan gerobak. Embusan angin kencang menerpa Pak Budi. Sedikit menggigil lalu terbatuk-batuk hebat. Batuk panjang itu seolah menguras habis sisa-sisa tenaganya. Roda gerobak terperosok ke dalam lubang, gerobak itu oleng. Air mendidih tumpah keluar, nyaris menyiram kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit usang. Pada saat itu, seluruh kebanggaan seorang pria sukses runtuh total. Rasa pedih, penyesalan, dan sesak di dada naik hingga ke tenggorokan. Seluruh tubuh Agus gemetar. Ia sadar betapa lalainya ia selama ini. Ia hanya sibuk mencari uang di negeri orang. Puas dengan angka-angka di rekening yang ia kirimkan setiap bulan, tanpa pernah tahu badai apa yang sedang menerpa orang tuanya di kampung halaman. Apa yang telah disembunyikan ayahnya selama 10 tahun ini? Tak bisa menahan diri sedetik pun lagi, Agus melepaskan pegangannya. Koper mahalnya jatuh berdebum ke genangan air keruh, memercikkan air kotor. Tanpa mempedulikan setelan mahalnya yang ternoda, ia berlari menembus malam, menuju gerobak jagung rebus yang terhuyung-huyung itu. Bapak, panggilan yang menyayat hati itu menggema di tengah malam yang sunyi, menyimpan segala kepedihan dan penyesalan seorang anak yang telah pergi selama 10 tahun. Pak Budi terkejut, ia melepaskan pegangan gerobaknya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya yang rabun, mencoba melihat menembus kepulan uap dan cahaya lampu yang redup. Seorang pria tinggi tegap sedang berdiri menangis terseduh-seduh di hadapannya. Mengapa ia begitu mirip dengan Agus kecilnya dulu? Sendok untuk mengambil jagung di tangan pria tua itu jatuh berdentang di aspal. Bibirnya yang pucat karena dingin bergetar hebat. Agus. Ini Agus, kan, nak? Ya Gusti, anakku sudah pulang. Jeritan pilu sang ayah seolah memecah dinginnya malam. Agus menerjang maju, memeluk erat tubuh kurus itu yang terasa begitu kecil dalam dekapannya. Di balik jaket lusuh itu, ia hanya bisa merasakan tulang-tulang rusuk yang menonjol tajam. Bau keringat asam dan asap arang yang melekat di tubuh ayahnya membuat jantung sang miliarder serasa diremas. Ia terisak seperti anak kecil, air matanya membasahi bahu jaket kotor Pak Budi. Bapak, Agus sudah pulang. Kenapa Bapak jadi begini? Kenapa malam-malam begini? Bapak masih jualan? Raung Agus, suaranya yang sesak bergema di antara dinding-dinding berlumut di kampung itu. Pak Budi dengan canggung mendorong putranya menjauh, tangannya yang kotor dan kapalan buru-buru menepuk-nepuk mantel mahal Agus. Astaga, bajumu bagus begini, nanti kotor kalau memeluk Bapak. Bapak di rumah bosan, jadi jalan-jalan cari tambahan sedikit-sedikit saja nak. Kenapa pulang tidak bilang dulu biar Bapak jemput di stasiun? Kebohongan canggung sang ayah semakin membuat Agus terpukul. Ia tahu ayahnya sedang mencoba melindunginya dari kesedihan. Agus menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah, diam-diam melangkah maju dan menyingsingkan kedua lengan mantel mahalnya. Bapak, biar Agus yang dorong gerobaknya pulang. Mulai sekarang, Bapak tidak perlu lagi melakukan pekerjaan berat ini.
Mengatakan itu, Agus menumpukan bahunya pada pegangan gerobak. Gerobak itu terasa sangat berat. Rodanya yang berkarat dan macet mengeluarkan bunyi derit yang kering. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk membuatnya bergerak. Setiap kali roda itu berputar, tubuhnya gemetar membayangkan ayahnya, yang berusia 62 tahun dengan penyakit sendi kronis, setiap malam harus membungkukkan punggung mendorong gerobak reot ini menyusuri gang-gang demi beberapa lembar uang receh. Jarak dari persimpangan ke rumah mereka hanya beberapa ratus meter, tapi malam ini terasa begitu panjang dan menyakitkan. Setibanya di depan halaman rumah, pintu kayu yang lapuk berderit nyaring saat Pak Budi mendorongnya. Melangkah melewati ambang pintu yang berlumut, pemandangan di hadapannya membuat Agus benar-benar terpana. Rumah papan yang reot, atap sengnya miring, sarang laba-laba memenuhi sudut-sudut langit-langit, dan kegelapan remang-remang terpancar dari sebuah lampu pijar kecil yang redup. Rumah itu kosong melompong, tak ada satupun perabotan berharga selain sebuah TV tabung model lama yang diletakkan di sudut. Angin malam menyusup melalui celah-celah jendela yang kacanya pecah, menerpa sebuah ranjang besi reot yang diletakkan menempel pada dinding yang plesterannya terkelupas. Di atas ranjang itu, seorang wanita kurus kering dengan rambut beruban yang tipis terbaring lemah. Separuh tubuh bagian kirinya tampak layu dan kaku. Itu adalah Ibu Rina, ibu yang seumur hidupnya bekerja keras dan selalu Agus rindukan. Setiap malam di perantauan, kaki Agus terasa lemas. Ia berlutut di lantai keramik yang pecah, merangkak, mendekati ranjang, dan menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibu, ibu, panggilan lirih itu membangunkan Ibu Rina. Matanya yang cekung dan menghitam, perlahan terbuka. Ketika ia mengenali wajah putranya, ia terisak, air mata keruh mengalir di pipinya yang keriput. Ia mencoba menggerakkan tangan kanannya yang masih sehat. Dengan gemetar mengelus wajah Agus. Agus, anakku, ibu kira tidak akan bisa melihat wajahmu lagi sebelum mati. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangisan seorang pesakitan yang penuh dengan keputusasaan dan penderitaan. Ibu tidak berguna, nak. Ibu menyusahkan Bapak, menyusahkan kalian semua. Agus menundukkan kepalanya ke dada ibunya, air matanya membasahi selimut tipis. Ia berbalik menatap ayahnya, matanya yang memerah dipenuhi kebingungan yang luar biasa. Bapak, apa yang terjadi? Ibu sakit sejak kapan? Dan rumah ini, perabotannya kemana semua? Setiap bulan Agus kirim uang, kan? Uang itu lebih dari cukup untuk membawa ibu ke rumah sakit besar, cukup untuk membangun rumah. Lagi. Uang yang Agus kirim kemana semua, Pak? Pak Budi berdiri bersandar di kusen pintu, menunduk dalam-dalam. Tangannya yang kasar terus meremas-remas ujung bajunya. Setelah terdiam cukup lama, ia berjalan, gontai ke sebuah lemari kayu yang rusak, dengan gemetar mengeluarkan sebuah kantong plastik yang dibungkus berlapis-lapis. Ia meletakkan kantong itu di meja, membukanya. Di dalamnya ada setumpuk kertas kwitansi yang lecek dan menguning. 5 tahun setelah kamu berangkat, ibumu divonis kanker, suara Pak Budi tercekat, setiap kata yang keluar seolah merobek hatinya. Harus dioperasi dan kemoterapi. Dokter bilang, kalau tidak diobati, ibumu tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Uang kirimanmu Bapak habiskan semua untuk biaya rumah sakit. Nyawa ibumu selamat, tapi komplikasi membuat separuh tubuhnya lumpuh. Agus menahan napas, membalik satu persatu kwitansi rumah sakit. Angkanya memang sangat besar. Lalu utang kita yang dulu. Uang sisa setelah ibu keluar dari rumah sakit kemana? Tanya Agus mendesak. Firasat buruk menyelimutinya. Pak Budi menangis. Air mata pria yang seumur hidupnya tegar itu kini tumpah tak terbendung. Dulu, untuk biaya kamu ke Malaysia, pinjaman dari bank tidak cukup. Bapak terpaksa pinjam tambahan dari luar, dari Bank Jali. Kamu tahu sendiri kan? Lintah darat itu bagaimana? Bunga beranak bunga. Setiap bulan. Bunga utangnya, baru saja sudah menghabiskan semua uang kirimanmu setelah dikurangi biaya obat ibu. Bapak sudah membayarnya bertahun-tahun, tapi utang pokoknya tetap tidak berkurang. Mereka menekan sampai kami harus menjual semua perabotan di rumah, TV, motor, semua habis. Bapak menyembunyikannya darimu karena tahu kamu di sana juga kerja keras sekali. Bapak takut kamu kepikiran dan jatuh sakit. Semuanya seolah runtuh di hadapan Agus. Ia memegang tumpukan surat perjanjian. Utang dengan bunga mencekik dari Bank Jali,
tangannya gemetar. Amarah dan kepedihan meluap. Ayahnya yang miskin dan jujur telah diperas hingga ke tulang sumsum selama 10 tahun. Mereka menginjak-injak kehidupan keluarganya, memanfaatkan masa tersulit mereka untuk menghisap darah. Melihat ayahnya yang meringkuk kedinginan dan ibunya yang tak berdaya di ranjang, Agus menggertakkan giginya, menyeka air matanya. Tatapannya kini bukan lagi tatapan lemah dan bingung, melainkan tatapan tajam dan tegas dari seorang pria yang telah melewati badai di dunia bisnis. "Bapak, Ibu," suara Agus terdengar dalam dan mantap. "Mulai detik ini, kalian berdua tidak akan menderita lagi. Utang ini, besok akan aku selesaikan sendiri. Berapapun yang telah mereka makan dari keluarga kita, aku akan paksa mereka untuk memuntahkannya kembali." Malam itu, di dalam rumah reot yang bocor, ketiga orang itu berpelukan. Angin di luar masih menderu, tapi api di dalam hati Agus telah menyala. Ia tidak tahu bahwa fajar esok hari, badai yang lebih besar akan datang menerjang rumah miskin mereka. Binatang buas yang terbiasa memangsa itu belum sadar bahwa mangsanya yang lemah kini telah memiliki perisai yang kokoh untuk melindunginya. Keesokan paginya, hawa dingin yang menusuk tulang masih menyelimuti kampung miskin itu. Kabut tebal menutupi setiap jalan, menyelinap masuk melalui celah-celah atap yang rusak. Semalaman tidak tidur, Agus bangun pagi-pagi mengenakan seadanya kaos oblong usang milik ayahnya agar tidak menarik perhatian. Ia menyingsingkan lengan baju, membersihkan kekacauan di dapur yang gelap dan berbau apek. Ia ingin memasakkan semangkuk bubur hangat untuk kedua orang tuanya, sebagai penebus waktu 10 tahun yang hilang. Melihat Pak Budi tertidur di tepi ranjang, tangannya masih menggenggam erat di tangan Ibu Rina, hati Agus kembali terasa perih. Pemandangan damai yang singkat itu begitu indah sekaligus menyakitkan. Namun, kemiskinan tak pernah melepaskan cengkeramannya pada orang-orang lemah. Celakanya, badai selalu datang di saat manusia berada pada titik terlemahnya. Brak! Sebuah suara keras seperti petir menyambar, merobek keheningan pagi. Pintu papan, yang reyot dan lapuk terlempar menghantam dinding. Engselnya yang patah, mengeluarkan suara rintihan yang menyedihkan. Dari luar, 3 pria berwajah sangar, berbau alkohol dan asap rokok, menerobos masuk. Pemimpin mereka adalah Bang Jali, bos rentenir paling ditakuti di kawasan pasar itu. Wajahnya beringas, dengan bekas luka panjang melintang di alisnya yang bergerak-gerak setiap kali ia mengunyah sirih. Matanya yang sipit memandang sesi rumah dengan tatapan jijik. 2 anak buahnya di belakang, penuh tato, menenteng tongkat, sol sepatu. Bot mereka mengentak-entak lantai keramik yang pecah, menciptakan suara yang mengintimidasi. "Woi, Budi tua. Mana lu? Matahari udah di atas kepala masih ngebo aja. Hari ini, tanggal berapa? Hah? Mau ngemplang utang lu, ya?" Raung Bang Jali, suaranya berat dan serak. Ia meludah ke tengah lantai. Pak Budi terlonjak bangun. Wajahnya yang keriput pucat pasi karena ketakutan. Ia tergopoh-gopoh meraih jaketnya yang sobek, berlari terhuyung-huyung ke ruang tamu, menangkupkan kedua tangannya dengan sikap memohon. "Bang Jali, Bang, saya. Mohon, Bang. Jangan teriak-teriak, nanti istri saya kaget. Tolong kasih saya waktu beberapa hari lagi, Bang. Beberapa hari ini dingin sekali, semalam dagangan saya tidak laku, tidak dapat uang sepeser pun. Obat istri saya juga baru habis." Pak Budi memelas, suaranya bergetar. "Waktu pala lu peyang." Hardik Bang Jali melangkah maju dan mencengkeram kerah baju Pak Budi, mengangkat tubuh kurus itu hingga kakinya terayun. "Lu pikir duit, gue daun, hah? Lu utang sama gue udah berapa tahun, gue kasihan makanya gue biarin lu hidup di gubuk ini. Lu lupa aturannya? Telat sehari, denda 100.000. Ini udah telat 3 hari, jadi 300.000. Utang pokok sama bunga. Bulan ini mau lu bayar pakai apa? Pakai jagung busuk lu itu." Mendengar makian kejam itu, Ibu Rina yang terbaring di ranjang merasa dunianya runtuh. Air matanya mengalir deras di pipinya yang tirus. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba mengangkat tubuhnya, mengulurkan tangan dari tepi ranjang, terisak. Memohon. "Bang Jali, kami mohon, Bang. Utang pokoknya sudah kami bayar, berkali-kali lipat dengan bunganya.
Tolong beri kami jalan hidup. Saya yang sakit ini sudah jadi beban, jangan siksa suami saya lagi. Bang Jali berbalik, melemparkan tatapan paling hina pada Ibu Rina. Ia tertawa. Sinis, tawa seekor binatang buas yang haus darah. Heh, perempuan lumpuh ini, masih bisa ceramah juga, ya. Lu pikir lu tiduran di situ gue jadi takut nagih? Hah? Udah miskin, pakai sakit-sakitan segala, nyusahin orang. Gue kasih tahu ya, hari ini nggak ada duit, gue bongkar rumah ini. Bang Jali mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah, tatapannya berhenti pada TV tabung tua yang berdebu di sudut ruangan, satu-satunya barang berharga yang tersisa. Woi, angkut TV itu buat gue. Ambil apa yang bisa diambil, buat lunasin utang. Bulan ini, bulan depan kita hitung lagi. Perintahnya. Kedua anak buahnya yang berwajah beringas langsung bergerak. Melihat itu, Pak, Budi panik. Itu adalah satu-satunya hiburan bagi Ibu Rina untuk menonton berita, atau mendengarkan tembang kenangan agar lupa pada rasa sakitnya. Pak Budi nekat, menerjang maju, memeluk kaki Bang Jali dan bersujud di lantai yang kotor. Jangan Bang Jali, saya mohon Bang. Saya sujud di kaki Abang. Kalau Abang ambil itu, istri saya bagaimana? Saya mohon kasih saya waktu 3 hari lagi. Saya akan pinjam uang, saya akan memulung, saya jual darah pun akan saya bayar. Bang! Tangisan pilu sang ayah menggema di gang sempit itu, terdengar begitu menyayat hati. Tapi permohonan itu hanya dibalas dengan tendangan kejam dari Bang Jali, yang membuat Pak Budi tersungkur membentur tepi meja. Seluruh tubuh Pak Budi meringkuk kesakitan, tapi matanya memancarkan keputusasaan yang luar biasa. Ibu Rina diranjang, melihat suaminya dipukuli, menjerit dan menangis histeris. Kemiskinan dan kehinaan telah menenggelamkan mereka ke dasar lumpur hitam, membuat harga diri mereka diinjak-injak tanpa ampun. Berdiri tersembunyi di balik tirai pemisah dapur, Agus menyaksikan semuanya. Matanya memerah, rahangnya mengeras hingga giginya bergemeletuk. Tangannya tanpa sadar meremas lap kain hingga hancur. Miliarder yang terbiasa disegani di dunia bisnis internasional itu kini terpaku melihat kekejaman sesama manusia, terkejut, melihat penderitaan yang harus ditelan orang tuanya selama 10 tahun. Orang-orang biadab ini telah menghisap darah keluarganya dengan bunga utang yang mencekik, mendorong orang tuanya ke jalan buntu. Api amarah membubung tinggi, membakar habis sisa kesabarannya. Agus melempar lap itu ke lantai. Semuanya sudah melewati batas. Sudah waktunya mengakhiri tragedi ini. Ia perlahan menyingkap tirai, melangkah dengan mantap dan dingin ke tengah ruangan. Tatapannya yang setajam belati menusuk lurus ke wajah binatang-binatang buas itu. Singkirkan kakimu yang kotor itu dari ayahku. Sebuah bentakan berat dan dingin terdengar dari belakang, merobek suasana yang menyesakan di rumah itu. Bang Jali terkejut, buru-buru menarik kakinya, dan berbalik. Kedua anak buahnya juga berhenti mencoba membongkar TV, melotot ke arah orang yang berani memotong pekerjaan mereka. Dari sudut yang gelap, Agus perlahan melangkah keluar. Ia masih mengenakan kaos, oblong usang milik ayahnya. Melihat Agus, Bang Jali menyipitkan matanya, mencoba mengingat-ingat, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gue kira siapa? Ternyata si Agus, anak emas yang kerja di luar negeri, 10 tahun baru nongol lagi, ya? Ia meludah ke lantai, mengelus dagunya yang berlemak, tatapannya menghina dari ujung kepala hingga ujung kaki Agus. Kerja di luar negeri 10 tahun kok pulang-pulang masih gembel begini? Dideportasi. Karena nggak punya duit, ya? Pas banget lu pulang, bayar utang bapak lu sana. Melihat putranya muncul, Pak Budi panik. Mengabaikan rasa sakit di pinggangnya, ia merangkak maju dan mendorong Agus ke belakangnya. Agus, kenapa kamu keluar? Biar bapak yang urus. Masuk ke dalam, nak. Teriaknya putus asa, takut parah. Preman itu akan menghajar putra yang telah ia lindungi dengan segenap jiwa. Raganya, melihat ayahnya yang renta masih berusaha melindunginya, seluruh tubuh Agus bergetar. Tapi itu bukan getaran ketakutan, melainkan amarah yang telah mencapai puncaknya. Ia dengan lembut membantu ayahnya berdiri, membersihkan debu di bahu, bajunya, suaranya dalam dan menenangkan. Bapak tenang saja. Ada Agus di sini. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari Bapak dan Ibu.
Kemudian Agus berbalik. Tatapannya berubah total. Bukan lagi tatapan anak yang menangis pilu semalam, melainkan tatapan tajam dan berwibawa dari seorang miliarder yang telah menaklukkan badai bisnis. Aura itu begitu kuat hingga senyum cemooh di bibir Bang Jali seketika membeku. Total utang keluarga saya, pokok dan bunganya, berapa? Tanya Agus dingin. Setiap katanya tegas dan jelas. Bang Jali berdeham, mencoba mengembalikan sikap arogannya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kumal dari sakunya, membolak-baliknya, lalu membaca dengan suara keras. Pokoknya 10 tahun lalu gue kasih pinjam bapak lu 50 juta. Bunga beranak bunga, ditambah denda telat bayar selama ini karena si tua. Bangka ini ngeles terus, totalnya jadi 400 juta. Lu punya duit segitu? Atau mau sujud-sujud minta ampun kayak bapak lu? 400 juta. Sebuah angka fantastis, jebakan utang kejam yang telah memeras keringat dan air mata keluarganya selama 10 tahun. Ibu Rina diranjang, pingsan mendengarnya. Pak Budi menutupi wajahnya, menangis tanpa suara. Tapi Agus tidak berkedip sedikit pun. Ia dengan santai merogoh saku celana. Jinnya, mengeluarkan sebuah ponsel keluaran terbaru yang bahkan belum pernah diimpikan oleh para preman kampung itu. Ia menekan beberapa nomor dan menempelkannya ke telinga. Halo, saya Agus. Tolong antarkan uang tunai 500 juta ke rumah saya. Sekarang juga, hanya satu kalimat singkat. Agus menutup telepon, memasukkan ponselnya kembali ke saku, dan berdiri melipat tangan di dada, menunggu. Ketiga preman itu saling pandang, lalu sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Bos, ini anak kayaknya kebanyakan nonton sinetron. Baju sobek gitu berani nelpon. Minta 500 juta tunai. Mau bayar pakai uang monopoli, ya? Bang Jali juga tersenyum sinis. Gue kasih lu waktu 15 menit. Nggak ada duit, gue bongkar rumah ini, sekalian gue potong tangan lu buat ganti utang. Waktu berlalu dalam keheningan yang mencekam. Pak Budi menggenggam erat tangan. Putranya, keringatnya bercucuran. Tepat saat jarum jam menunjuk 15 menit, suara decit rem mobil yang nyaring terdengar di ujung gang, diikuti oleh suara langkah. Kaki yang tergesa-gesa. Pintu didorong terbuka. Dua orang pria berjas hitam, bertubuh tegap dan gagah, melangkah masuk. Salah satunya menenteng sebuah koper aluminium yang mengkilap. Tawa Bang Jali dan anak buahnya seketika berhenti. Kedua pria itu berjalan lurus ke hadapan Agus, membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan hormat, "Permisi, Pak Agus. Uang yang Bapak minta sudah siap. Silakan diperiksa." Mengatakan itu, pria tersebut meletakkan koper di atas meja reot, menekan kode kombinasinya. Klik, klik, tutup koper terbuka, dan seluruh rumah miskin itu seolah diterangi cahaya. Bang Jali dan kedua anak buahnya terpaku, mata mereka melotot, mulut mereka ternganga lebar. Di dalam koper itu, tumpukan uang kertas pecahan 100.000 rupiah yang masih baru tersusun rapi, menebarkan aroma tinta yang khas. Mereka terperangah, kaki mereka gemetar, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Si gembel berkaus oblong ini sebenarnya siapa? Agus dengan santai melangkah maju. Ia mengambil 4 ikat uang besar, melemparkannya dengan keras ke atas meja tepat di depan Bang Jali. Tumpukan uang itu menghantam kayu, mengeluarkan suara debuman kering, terdengar seperti tamparan keras di wajah para penjahat itu. 400 juta. Hitung. Tidak kurang sepeser pun. Bang Jali dengan gemetar mengulurkan tangannya yang penuh bekas luka untuk menyentuh tumpukan uang itu, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu, orang yang bisa mendatangkan uang tunai 500 miliar dalam 15 menit pastilah bukan orang sembarangan. Ia mundur selangkah, suaranya terbata-bata. Iya, Pak Agus. Tidak perlu dihitung, sudah cukup. Saya terima. Tapi Agus tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia menggebrak meja, matanya setajam pedang. Suaranya menggelegar penuh wibawa. Ambil uang ini, dan buka telingamu lebar-lebar. Aku membayarmu bukan karena aku takut pada aturan, premanmu, tapi karena aku ingin keluargaku memutuskan semua hubungan kotor dengan sampah masyarakat seperti kalian. Hidup itu harus punya nurani. Kalian memeras orang miskin, menindas orang tua yang sakit hingga ke jalan buntu. Kalian pikir Tuhan itu buta? Hukum karma tidak akan pernah salah alamat. Hari ini aku pakai uang untuk menyelesaikan utang 10 tahun lalu.
Tapi kalau mulai besok aku masih melihat batang hidung kalian berkeliaran di kampung ini, aku bersumpah akan membawa keadilan dan hukum untuk menyeret kalian semua ke penjara. Kamu percaya? Setiap kata Agus bagai hantaman palu godam di kepala ketiga preman itu. Mereka, ketakutan luar biasa, kaki mereka saling tersandung. Bang Jali buru-buru menyambar tumpukan uang, memeluknya erat-erat, dan membungkuk dalam-dalam. Iya, Pak. Saya salah, Pak. Saya tidak berani lagi. Ampun. Pak Agus, kami pergi. Sekarang juga. Selesai berkata, ketiga preman itu lari tunggang langgang keluar pintu seperti anjing yang ketakutan, meninggalkan rumah yang baru saja diguncang badai. Ketika bayangan mereka benar-benar hilang, barulah Agus berbalik. Pak Budi dan Ibu Rina masih menangis, tapi itu adalah air mata kelegaan, air mata kebahagiaan yang meluap. Agus mendekat berlutut di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan kedua orang tuanya, dan tersenyum cerah. Bapak, Ibu, utang kita sudah lunas. Mulai sekarang, keluarga kita hanya akan merasakan hari-hari bahagia. Utang 10 tahun telah lunas. Tetapi budi baik orang-orang yang telah membantu keluarganya di saat sulit tidak akan pernah Agus lupakan. Siang harinya, setelah memastikan kedua orang tuanya beristirahat dan menikmati makan siang hangat pertama mereka setelah 10 tahun, Agus pamit keluar sebentar. Tujuannya adalah warung kopi sederhana di bawah pohon beringin di ujung gang, tempat berkumpulnya para pekerja kasar di kampung itu, tempat di mana dulu ia, Udin dan Joko sering berbagi sebungkus gorengan. Dari kejauhan, Agus sudah mengenali dua sosok yang familiar. Joko yang kurus, mengenakan jaket ojek online yang kotor, sedang menyeruput mie instan. Di sebelahnya ada Udin. Pakaiannya penuh noda semen, topi proyeknya yang usang, tergeletak di kursi plastik yang patah. Kedua sahabat karibnya. 10 tahun berjuang, kemiskinan masih melekat pada mereka. Agus melangkah mendekat, menarik kursi plastik, dan duduk di sebelah mereka. Kopi item 1, Bang. Seru Agus, menggunakan sapaan khas mereka bertiga dulu. Udin dan Joko terlonjak kaget, serempak menoleh. Butuh waktu beberapa detik bagi mereka untuk mengenali wajah sahabatnya, di balik kaos oblong usang milik Pak Budi. Agus. Ya Gusti, ini si Agus. Udin melempar rokoknya dan langsung melompat, memeluk leher sahabatnya. Joko saking kagetnya sampai menumpahkan mangkuk mie-nya, ikut maju dan mengacak-acak rambut sahabatnya. Kapan lu pulang, Gus? Katanya semalam baru nyampe, kok sekarang udah nongkrong di sini? Kenapa penampilan lu gembel begini, di Malaysia lagi susah, ya? Dideportasi lu? Tiga pria berusia 30-an itu berpelukan sambil tertawa. Tapi mata mereka, semua berkaca-kaca. Persahabatan sejati tak butuh basa-basi. Setelah mereka tenang, Agus mengeluarkan 2 bungkus rokok impor dari sakunya, menyodorkannya pada Udin dan Joko. Tatapannya melembut, suaranya dipenuhi rasa. Terima kasih. Din, Jok, makasih banyak, ya. 10 tahun gua nggak bisa jagain orang tua gue. Tadi pagi gue baru tahu semua cerita utang keluarga gue sama si Bang Jali. Gue juga tahu, walaupun kalian susah, tiap bulan kalian masih beliin buah sama susu buat ibu gue. Bapak gue sakit, kalian juga yang ninggalin kerjaan buat nganter ke rumah sakit. Budi baik kalian gak akan pernah gue lupain. Mendengar itu, Udin menunduk, tangannya yang kapalan menggaruk-garuk rambutnya, yang lengket karena keringat. Joko menghela napas panjang. Ngomong apa sih lu, Gus? Kita kan udah janji bakal jagain Pak De sama Bude. Tapi kita juga payah, Gus. Gue ngojek sehari paling dapat 100.000, si Udin jadi kuli juga. Pas-pasan. Lihat Bang Jali neken Pak De, kita udah coba lawan, tapi kita ini orang kecil. Duit nggak punya, tenaga juga kalah. Cuma bisa bantu dikit-dikit buat beli obat, nggak seberapa dibanding bunganya. Kita yang salah, Gus, ngebiarin Pak De sama Bude sengsara. Udin mengangkat wajahnya, menepuk keras bahu Agus. Tapi udahlah, yang penting, lu pulang selamat. Walaupun bangkrut, kita bisa mulai lagi dari nol. Utang bisa. Kita pikirin bareng-bareng. Kalau si Jali macem-macem, kita bertiga hajar aja. Takut apa? Melihat kedua sahabatnya yang miskin tapi penuh integritas, bahu Agus bergetar. Karena terharu. Ia sadar,
Di tengah masyarakat yang materialistis ini, harta paling berharga bukanlah uang, melainkan ketulusan. Orang jahat seperti Bang Jali cepat atau lambat akan menerima karmanya. Sedangkan orang baik seperti Udin dan Joko pantas mendapatkan balasan yang setimpal. Agus menarik napas dalam-dalam, duduk tegak, dan menatap tajam kedua sahabatnya, sambil tersenyum tenang. Utang si Jali, tadi pagi udah gue lunasin. 400 juta, tunai, gue lempar ke mukanya. Kalimat itu membuat Udin dan Joko membeku. Mereka saling pandang, lalu menatap. Agus seolah melihat alien. Lu ngomong apa? 400 juta. Duit dari mana lu? Lu ngerampok, Gus. Joko tergagap, wajahnya pucat pasi, takut. Sahabatnya berbuat nekat. Agus tertawa terbahak-bahak. Ia meletakkan tangannya di bahu kedua sahabatnya. Gue nggak ngerampok. 10 tahun di Malaysia, gue kerja mati-matian. Dari kuli rendahan yang dihina orang, sekarang gue udah punya bengkel manufaktur tersendiri di sana. Uang yang gue hasilkan lebih dari cukup. Gue pulang ke Indonesia bawa modal besar buat buka pabrik di kawasan industri provinsi kita. Si Agus berandalan yang dulu suka bikin onar, sekarang udah jadi miliarder. Teman-temanku, suasana di sekitar warung kopi seolah membeku. Udin dan Joko ternganga, saking terkejutnya rokok di tangan Udin terbakar sampai ke jarinya baru ia sadar. Sahabat mereka yang sedang duduk santai minum kopi, mengenakan kaos oblong sobek ternyata adalah seorang direktur, seorang miliarder. Sebelum mereka pulih dari keterkejutan, Agus mengubah nada bicaranya menjadi, serius. Gue serius, nggak bercanda. Proyek pabrik gue udah dapat lokasi. Gue butuh orang-orang kepercayaan untuk mengelola. Udin, dulu lu paling jago. Matematika, gue akan sekolahkan lu kursus manajemen gudang. Joko, lu jago. Ngomong, kenal banyak jalan. Gue serahin lu bagian transportasi dan distribusi. Mulai besok, buang itu motor ojek sama cetok semen, kalian jadi manajer di pabrik gue. Gaji awal 15 juta sebulan, akhir tahun kita bagi bonus. Dulu, kita mandi di kali bareng, sekarang kita harus pakai jas bareng, jadi pengusaha, biar nggak ada lagi yang berani meremehkan kita. 15 juta. Pengusaha. Manager. Kata-kata itu seperti sihir, mimpi, paling liar yang tak pernah berani mereka bayangkan. Dua pria yang terbiasa hidup keras itu tiba-tiba menangis seperti anak kecil. Mereka menangis karena bahagia atas kesuksesan sahabatnya, menangis karena penderitaan mereka selama ini akhirnya menemukan titik terang, dan menangis karena mengerti bahwa jika hidup dengan baik dan tulus, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Agus merentangkan tangannya, memeluk kedua sahabatnya. Tiga pria itu berpegangan erat di tengah persimpangan kampung yang miskin. Mulai hari itu, takdir mereka secara resmi telah memasuki babak baru yang cemerlang. Setelah menyelesaikan urusan dengan sahabat-sahabatnya, hati Agus terasa lebih ringan. Namun, pikirannya segera tertuju ke tempat yang jauh. Di sana, ada seorang adik perempuan kandung yang setiap hari berjuang demi sesuap nasi di perantauan. Sudah waktunya Agus menelepon adik kecilnya untuk menghapus air matanya dari kejauhan. Setelah berpisah dengan kedua sahabatnya di warung kopi, langkah Agus terasa ringan menyusuri gang kecil yang berlumut. Menyelesaikan masalah pelik bernama Bang Jali dan membuka jalan cerah bagi sahabat-sahabatnya telah mengangkat separuh beban di hatinya. Namun jauh di lubuk hatinya, masih ada luka yang menganga bernama keluarga. Itu adalah Dewi, adik perempuan satu-satunya, yang sedang berjuang keras di Surabaya. Agus mencari sudut yang tenang di bawah tiang listrik, menjauh dari kebisingan. Ia mengeluarkan ponselnya. Perlahan mencari nama adiknya di kontak WhatsApp. Sudah berapa lama ia tidak melakukan panggilan video dengan adiknya? Di Malaysia, ia terlalu sibuk dengan kontrak dan rapat hingga larut malam, terkadang hanya sempat mengirim pesan singkat. Nada panggil berdering cukup lama. Baru pada panggilan ketiga, adiknya menjawab. Layar ponsel menampilkan sebuah ruangan sempit dan gelap. Sebuah kamar kos yang luasnya tak lebih dari 3 kali 4 meter, dengan atap seng yang rendah. Pakaian anak-anak dijemur bergelantungan di mana-mana. Di tengah layar, ada Dewi. Adiknya yang berusia 28 tahun, usia di mana seorang wanita seharusnya paling bersinar,
kini tampak dengan wajah tirus dan pucat yang menyedihkan. Matanya cekung dengan lingkaran hitam karena kurang tidur. Ia mengenakan seragam buruh pabrik berwarna hijau yang sudah pudar. Di atas tikar plastik, Dewi sedang menyantap semangkuk nasi dingin dengan lauk, beberapa potong kangkung rebus dan disiram kecap. Sambil menyuap, ia mencoba tersenyum ke arah layar. Mas Agus, tumben telepon? Di Malaysia dingin gak? Mas baru pulang kerja, ya? Melihat makanan seadanya dan penampilan adiknya yang menyedihkan, hati Agus serasa diremas. Direktur yang terbiasa dengan jamuan mewah itu merasa dadanya sesak, rasa pedih membuncah di pelupuk matanya. Di kampung, orang tuanya ditindas rentenir. Di perantauan, adiknya harus makan nasi dengan kecap demi menghemat uang. Dan ia sama sekali tidak tahu. Dewi, kenapa kamu makan seperti itu? Suamimu mana? Kenapa makan sendirian? Begitu? Tanya Agus, suaranya berat menahan tangis. Mendengar pertanyaan kakaknya, segala kepahitan yang terpendam selama ini seolah meledak. Dewi meletakkan mangkuknya, menyeka air mata yang mengalir deras dengan lengan bajunya. Mas, aku sengsara. Mas, Dewi terisak, suaranya yang terdengar melalui ponsel begitu menyayat hati. Suamiku bulan lalu kecelakaan di tempat kerja, kakinya patah. Sudah sebulan ini cuma bisa tiduran di rumah. Anak-anak lagi butuh banyak biaya sekolah, belum lagi uang sewa kos, listrik, air, semua ditagih. Terpaksa, aku ambil kerja shift malam di pabrik garmen, lembur sampai subuh biar bisa dapat tambahan uang untuk beli susu anak dan obat suami. Tadi aku masak sore untuk mereka makan, sisanya tinggal nasi dingin ini, buat ganjal perut sebelum berangkat kerja. Dewi berhenti sejenak, merapikan rambutnya yang kusam. Aku anak durhaka ya, Mas. Nikah sama orang jauh yang miskin. Beli tiket kereta untuk pulang jenguk bapak sama ibu pas lebaran saja nggak mampu. Dengar ibu sakit lumpuh, tapi aku nggak bisa merawat sehari pun. Aku sedih sekali, Mas. Kenapa kemiskinan ini terus mengikuti keluarga kita? Setiap kata Dewi bagai pisau yang mengiris hati Agus. Kemiskinan tidak hanya menggerogoti fisik, tapi juga merusak mental, menghancurkan mimpi-mimpi paling sederhana. Tapi semua itu sudah berakhir. Agus menarik napas panjang, menyeka sudut matanya. Ia membalik kamera ponselnya, mengarahkannya ke gerbang rumah mereka yang familiar. Dewi, jangan nangis lagi. Lihat, Mas ada di mana sekarang. Dewi mengerjapkan matanya yang bengkak, menatap lekat ke layar. Ketika ia mengenali gerbang besi berkarat dan pohon beringin di depan rumah, ia terperangah. Mas Agus? Mas sudah pulang ke Indonesia? Kok enggak? Bilang-bilang? Agus mengembalikan kamera ke arahnya, tersenyum lembut. Mas pulang dari Narina, semalam. Dan Mas mau kasih tahu kamu satu hal. Utang yang menyiksa bapak dan ibu, selama 10 tahun, tadi pagi sudah Mas lunasin. 400 juta, Mas lempar ke muka rentenir itu. Mulai hari ini, keluarga kita tidak punya utang, tidak perlu lagi memohon-mohon pada siapapun. 400 juta. Tangan Dewi yang memegang ponsel gemetar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Iya. Agus mengangguk, suaranya penuh kebanggaan. Dewi, 10 tahun di Malaysia Mas bukan jadi kuli selamanya. Mas sudah bangun bengkel manufaktur tersendiri. Mas sudah jadi miliarder dik, kali ini Mas pulang bawa modal besar. Untuk buka pabrik di sini, untuk mengangkat keluarga kita, untuk menebus semua penderitaan bapak, ibu, dan kamu. Air mata Dewi kembali tumpah. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Keajaiban benar-benar datang. Jadi bapak sama ibu tidak akan menderita lagi? Aku senang sekali Mas. Agus, melihat adiknya menangis bahagia, Agus mengambil sebuah keputusan yang akan mengubah hidup Dewi selamanya. Dengar baik-baik. Besok juga, kamu ajukan surat pengunduran diri dari pabrik itu. Tidak ada lagi kerja shift malam, tidak ada lagi jadi buruh. Besok pagi, Mas akan transfer 200 juta rupiah ke rekeningmu. Kamu pakai uang itu untuk cari ruko yang bagus di dekat rumahmu, buka toko kelontong yang besar, seperti minimarket. Kamu jadi bosnya, kelola sendiri, bisa cari uang sambil urus suami dan anak-anak.
Mas serius? 200 juta? Uang sebanyak itu aku nggak berani terima. Dewi panik. Ini perintah dari kakakmu. Suara Agus tegas namun penuh kasih. Kita ini, saudara sedarah. Apa artinya, Mas kaya raya kalau membiarkan adik perempuannya makan nasi dengan kecap? Tuhan itu tidak tidur. Kebaikan dan kesabaran Bapak, Ibu, dan kamu, sekarang saatnya memetik buahnya. Ini adalah karma baik yang pantas kita dapatkan. Di seberang sana, Dewi menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Semangkuk nasi dingin di atas tikar itu tak lagi terasa pahit. Sebuah cahaya terang baru saja menerobos atap seng kamar kosnya yang kumuh, menyinari hidupnya. Mulai besok, ia bukan lagi seorang buruh pabrik yang lemah, melainkan seorang pengusaha wanita yang bisa berdiri tegak. Agus menutup telepon, hatinya seringan kapas. Simpul-simpul penderitaan keluarganya telah ia urai satu persatu dengan cinta dan keteguhan. Tapi untuk menyempurnakan semuanya, rumah Reyot dengan segala kenangan pahit ini harus dibersihkan. Dan para penebar kejahatan di kampung ini harus menerima ganjarannya di hadapan hukum. Proses penyembuhan luka selama 1 dekade ini baru saja dimulai. Langkah Agus terasa ringan saat kembali ke rumah papan yang Reyot itu. Beban di hatinya seolah terangkat. Penderitaan adiknya di perantauan telah terobati, dengan sebuah jalan keluar yang cemerlang, dan sahabat-sahabatnya kini memiliki masa depan yang cerah. Sekarang, saatnya bagi miliarder muda itu untuk memulai pekerjaan terpenting. Mencabut akar kemiskinan yang telah menjerat keluarganya, dan memberikan kehidupan yang layak bagi kedua orang tuanya. Baru saja melangkah melewati ambang pintu, Agus bersuara lantang, memecah suasana lembab dan muram di dalam rumah. Bapak, Ibu, tolong kumpulkan beberapa setel baju lama. Barang-barang lapuk di rumah ini buang semua saja. Besok kita pindah. Pak Budi, yang sedang menyuapi istrinya bubur, tertegun. Sendok di tangannya berhenti di udara. Ibu Rina juga membelalakan matanya yang basah karena air mata, menatap putranya dengan bingung. Pindah? Pindah kemana, Nak? Kita sudah puluhan tahun tinggal di sini. Walaupun miskin, ini tanah warisan kakek nenekmu. Bagaimana bisa kita tinggalkan? Pak Budi tergagap. Agus mendekat, duduk di tepi ranjang, dan menggenggam tangan ayahnya yang penuh urat. Bapak salah paham. Tanah leluhur kita sejengkal pun tidak akan aku jual. Tapi rumah Reyot yang bocor, lembab, dan penuh kenangan pahit ini harus dirobohkan. Aku sudah menyewa tim arsitek dan kontraktor. Besok, alat berat akan datang untuk meratakan tempat ini. Aku akan bangunkan villa 3 lantai yang paling megah di kampung ini untuk Bapak dan Ibu. Selama menunggu rumah jadi, aku sudah sewa sebuah apartemen mewah di pusat kota untuk kalian tinggali sementara. Mulai sekarang, Bapak sama sekali tidak boleh lagi menyentuh pekerjaan berat. Mendengar kata-kata tegas putranya, Pak Budi terdiam. Bibirnya bergerak-gerak, tanpa suara. Seumur hidup membanting tulang, mengumpulkan recehan dari gerobak jagung rebus di tengah malam, ia tak pernah berani bermimpi akan tinggal di rumah mewah. Ibu Rina di ranjang menangis terseduh-seduh. Air mata kebahagiaan. Putra yang telah mereka besarkan dengan darah dan air mata kini benar-benar telah menjadi pohon beringin yang kokoh menaungi keluarga. Keesokan paginya, seluruh gang menjadi riuh. Suara alat berat bergemuruh, merobohkan dinding-dinding lapuk. Potongan-potongan atap berlumut berjatuhan, membawa serta tahun-tahun kelam keluarga Pak Budi. Pada saat yang sama, sebuah ambulans swasta yang mewah berhenti di depan rumah. Petugas medis dengan lembut memindahkan Ibu Rina ke atas berangkar, membawanya langsung ke rumah sakit rehabilitasi terbaik di pusat kota. Di sana, Agus telah membayar mahal untuk mendatangkan tim dokter ahli dan menggunakan teknologi fisioterapi paling canggih untuk mengobati ibunya. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun terbaring lumpuh, Ibu Rina merasakan empuknya kasur rumah sakit, dipijat dan diakupunktur oleh para perawat setiap hari. Ketika alat stimulasi listrik dialirkan ke kakinya yang layu, Ibu Rina meringis kesakitan, namun kemudian seluruh tubuhnya bergetar hebat karena bahagia. Jempol kakinya baru saja bergerak sedikit. Keajaiban medis dan bakti. Putranya telah membangunkan saraf-saraf yang tadinya dianggap mati. Ia menangis, terseduh-seduh memanggil nama Agus dalam harapan untuk hidup kembali.
Sementara itu, di apartemen mewah, Pak Budi dengan canggung mengenakan jaket tebal bermerek yang baru dibelikan Agus. Ia berjalan mengelilingi apartemen yang terang benderang, menyentuh layar TV LED raksasa dengan ragu-ragu, takut merusaknya. Semuanya terasa seperti mimpi bagi si penjual jagung rebus. Hari-hari berikutnya, ia tak perlu lagi bangun tengah malam. Setiap hidangan selalu tersaji dengan daging dan ikan segar yang dimasak oleh asisten rumah tangga. Namun, hidup ini memang adil. Badai berlalu, menyisakan ketenangan bagi orang-orang baik, tetapi menurunkan guntur bagi para penjahat. Tepat seminggu setelah hari di mana Agus melunasi utang 400 juta itu, sebuah peristiwa besar mengguncang kampung mereka. Dini hari, suara sirene polisi memecah keheningan. 4 mobil polisi berhenti di depan rumah Bang Jali. Puluhan petugas menyerbu, masuk, membekuk seluruh jaringan rentenir itu, menyita berkarung-karung surat, perjanjian utang dan buku catatan. Warga kampung berhamburan keluar untuk menonton. Mereka terperangah, lalu bersorak-sorai saat melihat Bang Jali dan anak buahnya digiring dengan tangan diborgol. Wajah beringasnya tak lagi tampak sombong, melainkan pucat pasi dan ketakutan. Tak ada yang tahu bahwa Aguslah yang diam-diam telah menyerahkan seluruh bukti utang keluarganya beserta rekaman suara ancaman Bang Jali ke pihak kepolisian. Sebagai seorang pebisnis internasional, ia tahu betul cara menggunakan hukum untuk memberantas kejahatan hingga ke akarnya. Itulah keadilan. Melihat para lintah darat itu dibawa pergi, warga lain yang menjadi korban menangis haru karena merasa terbebas. Agus berdiri diam di sudut jalan, tersenyum lega. Di dunia ini, tidak ada yang boleh menginjak-injak kehidupan orang lain demi keuntungan pribadi. Mereka yang menggunakan cara kotor untuk menumpuk harta dan menindas yang lemah, cepat atau lambat harus membayar harganya. Karma mungkin datang terlambat tapi tidak pernah salah alamat. Kegelapan premanisme telah tersapu bersih dari kampung itu. Penderitaan fisik, ibunya perlahan pulih. Kerutan di dahi ayahnya melunak, digantikan oleh senyum damai. Pembangunan villa baru keluarga Agus sudah mencapai lantai 3, membuat seluruh kampung berdecak kagum. Luka selama 1 dekade kini telah sembuh total. Fajar yang paling cerah sedang menanti keluarga mereka, menandai sebuah awal baru yang penuh kebanggaan di gang kecil yang dulu penuh air mata. 6 bulan kemudian, dinginnya musim hujan telah berganti dengan cerahnya awal musim kemarau. Kawasan industri terbesar di provinsi itu hari ini menjadi sangat ramai. Dihiasi bendera dan umbul-umbul. Sebuah pita merah raksasa terbentang di gerbang megah PT Mekanik Agus Budi. Berdiri di tengah panggung yang megah adalah Agus, miliarder muda yang bangkit dari kemiskinan paling dalam. Ia mengenakan setelan jas yang gagah, memancarkan aura kesuksesan. Namun, tokoh utama hari ini bukan hanya Agus. Di barisan kursi kehormatan duduk seorang pria dengan rambut yang mulai memutih, mengenakan setelan rapi dengan dasi kupu-kupu. Itulah Pak Budi. Siapapun yang pernah melihatnya mendorong gerobak jagung rebus 6 bulan lalu, pasti tidak akan percaya dengan penglihatan mereka. Pak Budi menatap papan nama perusahaan raksasa yang menyandang namanya dan nama putranya, tangannya gemetar. Mengingat 10 tahun penderitaan. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Semua pengorbanan seorang ayah miskin akhirnya berbuah manis. Duduk di sebelahnya adalah Ibu Rina. Berkat perawatan medis terbaik, ia kini bisa duduk tegak di kursi roda elektrik, wajahnya tampak segar dan berisi. Senyum bahagianya telah menghapus semua jejak penderitaan masa lalu. Yang sedang merapikan pakaiannya adalah Dewi, adik perempuannya. Tak ada lagi jejak buruh, pabrik yang kuyu. Dewi kini adalah pemilik minimarket yang sukses, tampil anggun, dengan gaun cantiknya. Suaminya, setelah dioperasi, kini telah pulih dan membantunya mengelola usaha. Di sudut lain, 2 pria berseragam manajer sibuk mengatur acara. Itulah Udin dan Joko. Dari seorang ojek dan kuli bangunan yang diremehkan, mereka telah berubah total. Di bawah bimbingan Agus, mereka membuktikan kemampuan mereka. Persahabatan tulus di masa sulit kini telah terbayar lunas. Ketika musik berhenti, Agus naik ke podium. Ia memandang ke arah keluarganya dan para sahabatnya. Suaranya terdengar dalam dan penuh perasaan. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Berdiri di sini hari ini, saya tidak ingin berbicara.
tentang keuntungan atau kontrak jutaan dolar. Saya ingin berbicara tentang sebuah gerobak jagung rebus. Agus menceritakan kisahnya 10 tahun lalu, tentang pengorbanan ayahnya, tentang ketidakadilan yang mereka alami di tangan lintah darat. Banyak tamu yang meneteskan air mata. Kemiskinan bukanlah dosa, tegas Agus. Tapi membiarkan kemiskinan dan kejahatan menginjak-injak keluarga adalah aib terbesar. Saya menggunakan 10 tahun masa muda saya untuk memahami bahwa uang hanyalah alat. Moralitas dan keluarga adalah akar dari kemakmuran sejati. Orang-orang seperti Bang Jali yang menindas kaum lemah telah menerima ganjaran mereka di penjara. Itu adalah pelajaran nyata tentang hukum karma. Dan kita, yang hidup dengan jujur dan baik, pasti akan menerima penghargaan yang setimpal. Tepuk tangan membahana. Agus tersenyum hangat memberikan satu kejutan terakhir. Dan untuk menghargai pengorbanan orang tua saya, serta untuk berbagi dengan mereka yang masih berjuang di luar sana, pada hari ini, saya secara resmi mengumumkan pendirian Yayasan Amal bernama Cahaya Malam. Setiap tahun, perusahaan akan menyisihkan 10% dari keuntungannya untuk memberikan modal usaha gratis bagi para pekerja miskin dan lansia yang harus mencari nafkah di jalanan pada malam hari. Saya ingin tidak ada lagi ayah atau ibu yang harus mendorong gerobak di tengah malam yang dingin seperti yang pernah ayah saya lakukan. Seluruh hadirin larut dalam emosi. Pak Budi, Ibu Rina, Dewi, Udin, dan Joko berpelukan sambil menangis haru. Ratusan orang berdiri, memberikan tepuk tangan, yang meriah dan panjang. Sebuah tindakan mulia, sebuah akhir yang begitu manis, dan sempurna. Langit musim kemarau begitu biru, badai telah berlalu, menyisakan fajar yang cerah bagi mereka yang telah tegar melewati badai. Kisah sang miliarder yang kembali ke kampung miskinnya telah berakhir, tetapi api, kehangatan kemanusiaan, bakti, dan kebaikan akan terus menyala, seperti cahaya malam yang akan selalu menerangi jalan bagi langkah-langkah orang jujur menuju masa depan.